Bapak Daniel Anzar Simanjuntak. Beliau ini adalah salah satu jubir dari Bapak Prabowo. Bahwa beliau saat ini sedang keliru, yaitu menanggapi video-video yang hoax. Kayaknya nggak pantas lah seorang Bapak Daniel Anzar Simanjuntak menanggapi video-video hoax yang hari ini viral. Orang yang kita mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Ini tadi beliau juga bakalan ngomong, masa sih seorang tokoh politik ngomong bicara seperti itu? Karena ini saya bahas juga. Bapak Zul Hasan pernah mengatakan bahwa saking cintanya ini masyarakat ini kepada Bapak Prabowo sampai-sampai tahiyat yang begini aja itu dibuat begini. 2. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Pendukung 1, 2, 3 semua nih, tidak ada terkecuali. Jangan kalian mencintai seseorang melebihi cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kalian mau dukung 01, 02, 03 dan sebagainya. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rizky Habibullah Official, yang mana channel ini menyajikan channel-channel ration dakwah, sosial eksperimen, edukasi dan sebagainya. Oke teman-teman, kali ini saya mau reaction salah satu video tentang Bapak Daniel Anzar Simanjuntak. Beliau ini adalah salah satu jubir dari Bapak Prabowo. Saya sangat bangga dengan beliau ini karena beliau sama berjuang juga dengan kami di tahun 2019 ketika kami ingin memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk itu sebelum kita menjelaskan kenapa sih kita ingin mereaction video beliau, yang pertama saya jelasin sama kalian bahwa beliau saat ini sedang keliru, yaitu menanggapi video-video yang hoax. Kayaknya nggak pantas lah seorang Bapak Daniel Anzar Simanjuntak menanggapi video-video hoax yang hari ini viral tentang Bapak Anies Baswedan. Salah satunya video apa kemarin yang viral tuh, masalah malaikat Jibril, kemudian ada juga Anies Baswedan disebut Imam Al-Mahdi. Oke, sebelum itu teman-teman, sebelum kita bongkar, mari kita intro dulu. Dan ingat, kalian yang belum subscribe sekarang juga. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya ingin mengajak seluruh anak muda, anak tua juga, untuk berhenti menjadikan politik sarana untuk saling membenci, Ya. sarana untuk saling menegasikan, sarana untuk mengkafir-kafirkan orang lain atau menyesat-nyesatkan orang lain, atau sarana untuk menghujat orang lain. Kenapa begitu? Karena belakangan ini saya banyak. Satu lagi Pak, satu lagi. Bukan hanya sekedar menghujat dan sebagainya. Oke, no problem kalau Bapak bilang itu kita jangan menghujat dan sebagainya. Satu lagi saya tambahkan, jangan memfitnah orang lain. Karena banyak juga kita lihat ada beberapa video-video atau beberapa fakta di media sosial bahwa beliau ini sering membuat satu hal yang hoax atau memfitnah orang lain ya. Salah satu contohnya, ya ada juga berita bahwa Bapak Daniel sebut Jokowi sebar kebohongan. Ini kata KLHK soal 18 triliun. Wow. Berarti apakah Bapak ini tukang fitnah? Yang dulunya adalah seorang yang sering mengkritik, ya yang sering memfitnah Bapak Joko Widodo, dan sekarang Bapak ikut-ikutan seperti mana Bapak Prabowo ya. Namanya kita kan satu bendera ya kan, namanya kita satu jalur ya, memang harus mengikuti. Oke, kita lanjut. Temukan misalnya ada yang menyebutkan kalau tidak memilih Anies atau tidak memilih Amin, keislamannya perlu dipertanyakan. Orang yang kita mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Wow. Oke, stop. Nah, ini saya jelasin teman-teman semua. Ada namanya orang yang ghulu, dan saya nggak suka dengan orang yang ghulu sebenarnya. Orang yang mencintai, terlalu mencintai melebihi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyakit ini bukan terjadi hanya kepada kubu Pak Anies, tapi juga terjadi pada kubu Pak Prabowo Subianto, juga kepada Bapak Ganjar dan sebagainya. Kenapa saya sebut gitu? Contoh, kemarin video Bapak Zul Hasan yang sedang viral. Beliau mengatakan, ini seorang tokoh politik. Ini tadi beliau juga bakalan ngomong, masa sih seorang tokoh politik ngomong bicara seperti itu? Karena ini saya bahas juga. Bapak Zul Hasan, maaf saya nggak usah sensor-sensor namanya lagi, ya inisial dan sebagainya, karena kita terang-terangan dalam berpolitik ini.
Yang pertama, Bapak Zul Hasan pernah mengatakan bahwa saking cintanya ini masyarakat ini kepada Bapak Prabowo sampai-sampai tahiyat yang begini aja itu dibuat begini. 2. Atau pada saat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Amin itu diganti dengan diam saking cintanya mereka dengan Bapak Prabowo. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Bukankah ini ghulu? Bukankah ini namanya disebut orang yang terlalu mencintai manusia, seakan-akan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan kepada siapapun, 1 2 3, pendukung 1 2 3, semua nih tidak ada terkecuali. Jangan kalian mencintai seseorang melebihi cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kalian mau dukung 01, 02, 03 dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjutin teman-teman. Begini, ada juga yang menyebutkan kalau Anies atau Amin menang itu wajib, kalau Amin kalah itu dosa. Amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Wow. Oke, saya jelaskan tentang video Ustadz ini. Teman-teman, kita di dalam Islam itu punya namanya, bisa disebut kayak kita menimbang-nimbang. Ketika kita memilih paslon 01, 02, 03, kira-kira mana keuntungan yang lebih banyak kepada Islam? Kira-kira mana mudaratnya yang lebih kecil? Maka inilah yang kita pilih. Maka Ustadz itu menyampaikan seperti itu menurut Islam. Tapi kalau kalimat dosa atau tidaknya, dosa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kritik juga Ustadz tersebut karena beliau menyampaikan bahwa dosa ya wajib pilih Anies, padahal tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tiga-tiganya Muslim. Kita nggak tahu. Allahu alimum bitadid sudur, karena Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang ini. Mungkin hati Pak Prabowo ya baik, hati Pak Anies baik, hati Pak Ganjar baik dan sebagainya. Jadi jangan mendosa-dosakan, jangan mengkafir-kafirkan, karena hanya gara-gara berbeda pilihan. Kecuali kita beda agama, oke lah, no problem. Seperti yang beda agama aja kadang-kadang diproblemkan atau dipermasalahkan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang juga kemudian menyebutkan Imam Mahdi gitu loh. Jadi Anies itu Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Oke, stop. Ini video udah lama banget. Waktu Bapak Anies masih menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Ya, saya juga pernah menanggapi video ini. Ya, kembali lagi kepada video Bapak Zul Hasan tadi. Ini adalah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang terlalu mencintai Bapak Anies Baswedan melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kayak mana tuh kiai tadi, syekh tadi, tuan tadi, wali tadi? Ya sama, nggak ada cerita. Mau syekh dia, mau ulama mana dia. Maka saya katakan, jangan terlalu mencintai seseorang melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta istri kalian sendiri, hatta anak kalian sendiri. Karena kecintaan ini dulu pernah dibereskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ini para ustadz-ustadz, para orang-orang ahli agama. Ya, kalau katanya para pendukung Anies ahli agama pasti paham. Kalau katanya para pendukung Pak Prabowo pasti paham tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Ismail alaihissalam ini. Pak Ganjar begitu juga. Pasti kalian paham ya apa yang saya maksudkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguji Nabi Ibrahim alaihissalam karena terlalu mencintai anaknya. Karena udah lama nggak punya anak, udah menikah lama tapi nggak punya anak. Begitu punya anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata terlalu cinta. Kita lanjutin. Ada juga menyebutkan malaikat Jibril diutus atau dikirim untuk mengabarkan kegembiraan, menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwasannya Anies adalah yang terbaik dan macam-macam. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Oke teman-teman, sebelum itu saya jelaskan dulu hadisnya. Saya lanjutin dulu nih. Itu video itu dipotong sebenarnya. Oke, tapi saya lanjutin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hambanya, Dia memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Yang dimaksudkan si fulan itu bisa jadi saya, bisa jadi kalian, bisa jadi orang yang disebutkan itu siapa, pada posisinya apa. Salah satunya contoh hadis Nabi SAW mengenai barang siapa hadir di suatu majelis, ya, thalabul ilmi, mempelajari suatu ilmu, malaikat fastaghfir lahum ila yaumil qiyamah, para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa si orang tersebut.
Siapa bisa jadi kalian, bisa jadi Prabowo, bisa jadi saya, bisa jadi siapapun. Dan itu pernah dijelasin kan dulu waktu ijtima ulama itu si Daniel Anzar juga tidak mengatakan bahwa dirinya berpolitik karena agama dan sebagainya, karena memang kita tuh nggak bisa pisah daripada agama. Ya baik agama apapun kalian, kita nggak bisa berpisah daripada agama. Setiap agama pasti punya politisasinya masing-masing. So sudah jelas. Video ini juga dipotong. Nih, kalau nggak percaya, tonton videonya sampai habis. Saya mau ceritakan sebuah kisah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, dan kita berharap hamba itu namanya Anies Baswedan, dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Udah paham? Jadi yang dimaksudkan itu adalah, ya, saking cintanya tuh pendukung-pendukung itu, ya mereka mendoakan si hamba Allah. Hamba Allah itu siapa? Anies Rashid Baswedan. Itu yang dimaksudkan. Maka marilah kita bercerdas dalam menangkapi satu video. Masa sih seorang jubir daripada Bapak Prabowo bisa termakan hoax, ya, termakan hoax dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Dan ini Sampai ke terang tokoh politik. perilaku politik Dan ini yang terang berbahaya, perilaku politik yang memecah belah. Bahkan di sosial Oke, dibilang perilaku politik yang berbahaya, perilaku politik yang memecah belah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan tanggapan Buya Ar-Razi Hashim yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, orang yang begini, begitu, segala macamnya. Itu terserah. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu Buya Ar-Razi itu sesat itu. Ya kenapa? Karena dia mendukung Prabowo dan sebagainya. Saya nggak mengatakan begitu. Terserah mau tentang Pak Prabowo itu asyik orangnya, gemoy orangnya, atau baik, no problem. Ya, karena saya tidak ada masalah pribadi dengan beliau. Intinya beliau memang orang baik, itu bagi saya. Oke, kita lanjut. Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, beliau juga adalah tokoh yang ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pak Prabowo menawarkan yang terbaik dan ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mas Anies pun demikian, Mas Ganjar pun demikian. Sekarang kita berlomba-lomba siapa yang dipercaya oleh rakyat. Oke, stop. Ya Allah. Halo, Pak Daniel Anzar Simanjuntak. Saya katakan kepada Anda bahwa kemarin 2019 itu kejadian banyak banget di pendukung-pendukung 02 juga. Begini, ingat logo ini. Ingat kau begini-begini. Ingat nggak? Bahwa pada saat itu aja memang ada orang sampai mengatakan bahwa Pak Prabowo itu maaf, kalau nggak pilih Pak Prabowo maka ditanyakan Islamnya. Dan itu memang ada dan itu viral waktu itu. Apakah Anda ada berkomentar seperti ini? Karena Anda posisinya pada saat itu sama seperti kita. Sama posisi Anda, sama-sama saya juga memilih Pak Prabowo pada saat itu. 2019 ganti presiden. Ingat nggak lagu itu? Hah? Apakah Anda mengatakan, oh ini nggak boleh, walaupun kalian mencintai Pak Prabowo, kalian nggak boleh? Ada nggak Anda mau ngomong seperti itu? Tidak. So, yaudah. Anda ngomong aja kalau memang Anda nyesal. Ya sama, saya juga nyesal dulu pilih Pak Prabowo. Tapi oke, kita lanjutin. Ya, kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kapasitas masing-masing. Tidak ada yang gara-gara milih Pak Prabowo itu adalah orang yang tersesat. Kemudian yang milih Mas Anies adalah orang yang beriman. Atau yang milih Mas Ganjar adalah orang yang beriman. Tidak. Semua itu kita lakukan saling hormat, menghormati satu dengan lainnya. Politik adalah sarana untuk mempersatukan. Politik adalah sarana silaturahim untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik itu adalah cara kita berkomunikasi untuk mencapai atau membuat kesepakatan bersama bagi bangsa dan negara. Itu yang sedang kita lakukan, bukan sedang mencari siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Jadi saya ajak sahabat semuanya. Oke, stop di sini. Maaf. Satu lagi, Pak. Politik itu juga bisa kita jadikan sebagai kita ini termasuk orang yang beriman atau tidak. Karena pada saat antara ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dibakar, ya, lalu ada cicak dan juga ada burung pipit. Itu pada saat itu cicak dan burung pipit sedang melakukan politik mereka. Setidaknya apa kata burung pipit? Aku sudah melakukan yang terbaik. Setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa aku sedang memihak siapa. Begitu juga cicak, wahai burung pipit, kenapa kau melakukan itu? Bukankah paruhmu itu hanya bisa mengambil sedikit air saja? Lebih baik kita tiup aja, makin besarkan apinya. Tapi tidak begitu. Setidaknya ini juga politik ini menjadi sarana bahwa kita ini termasuk orang-orang yang memilih itu karena Allah atau tidak.
Kan Bapak juga dulu ngomong seperti itu. Yang penting kita mesti tahu tauhidnya. Betul kan? Bapak pernah ngomong itu. Mesti tahu tauhidnya, mesti tahu kajiannya dan sebagainya. Saya fans banget dengan Anda dulu. Saya mengajak kepada semuanya, baik pendukung 01, 02, 03. Marilah kita berpikir yang cerdas bahwa jangan menjelekkan satu sama lain. Walaupun ada juga di 02, 01, 03. Ya maaf, di antara ketiga ini ada juga yang terlalu hulu mencintai orang tersebut sehingga berani membuat hoax-hoax dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, khususnya pendukung Anies Baswedan, janganlah kita menang hanya karena memfitnah orang lain. Ya, kalau ini mungkin terjadi pada diri kita atau siapapun di antara kalian yang pakai akun-akun fake dan sebagainya, ayo dong, kita benar-benar bertaubat. Kalau tadi kata Pak Daniel Anzar, jangan jadikan politik untuk mengajak orang untuk bertobat, salah. Justru kalau bisa politik ini kita menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa pada saat berpolitik jangan mengajak orang untuk cinta kepada paslon tersebut, tapi ngajaklah orang itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui gagasan yang mereka miliki, melalui kecerdasan yang mereka miliki. Coba lakukan kayak desak Prabowo gitu ya, desak Ganjar gitu kan, dibuat kayak gitu. Keliling begini segala macam. Sehingga generasi Gen Z yang orang-orang gemoy-gemoy bilang tuh bahwa generasi Z itu ya zaman now itu harus memiliki pikiran akal sehat begini begitu segala macam. Justru yang saya tengok program-program yang membuka aset pikiran daripada anak-anak muda adalah desak Anies. Coba deh dibuat ya. Gak usahlah cerita tentang kayak Kak Kartika Putri ngomong harus baca Al-Quran dan sebagainya. Soalnya memang Pak Daniel Anzar sendiri juga pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu agamanya belum tentu bagus, agamanya ya, dan dia mesti belajar agama lagi. Jadi kenapa Islam itu menimbang? Islam itu begitu dapat memilih sesuatu pemimpin, dia harus menimbang nih. Kira-kira mana agama yang lebih baik, mana yang mutorotnya lebih tinggi kepada Islam, lebih tinggi kepada kita. Kira-kira kalau dia mencalonkan dia bakalan khianat atau dia bakalan amanah, bakalan berbohong dan sebagainya, bakalan janji tapi tidak ditepati dan sebagainya. Lihat ini, lihat dari pikiran mereka, lihat dari karakter mereka seperti apa. Apakah janji-janjinya yang dulu dan janji yang sekarang, orasi yang dulu dan orasi yang sekarang berbeda atau sama? Kalau ternyata berbeda, berarti ini orang tidak amanah, tidak komit. Gitu aja teman-teman, ya mudah-mudahan sehat walafiat. Jangan saling terpecah belah, jangan saling hancur-menghancurkan, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Barakallahu fikum, terima kasih banyak buat teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Habibullah.